Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta, siswa-siswi SMK PGRI 1 Gantar. Bertemu kembali dengan saya, Sri Rahayu Waskitaningrum STP, dalam pelajaran matematika kelas 10. Hari ini kita akan membahas tugas bilangan berpangkat yang sudah kemarin Ibu berikan kepada Anda semua. Akan kita bahas tugas pertemuan pertama dan kedua. Yang pertama, tentang konsep bilangan berpangkat, masalah 4, yaitu sebelumnya kita mulakan dulu ya dengan berbasmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita kerjakan hari ini diberi kemudahan oleh Allah dan bernilai ibadah ya. Oke, kita kembali ke konsep bilangan berpangkat, masalah 4. Pada awalnya jumlah bakteri 1, pada hari pertama menjadi 10, pada hari kedua menjadi 100, dan pada hari ketiga menjadi 1000. Tentukan banyaknya bakteri pada hari ke-10. Nah, penyelesaiannya bisa kita nyatakan dalam tabel ya. Awalnya ada 1 bakteri, kemudian pada hari pertama menjadi 10, hari kedua menjadi 100, hari ketiga menjadi 1000. Nah, ini kita jadikan dalam bentuk perkalian, polanya adalah berarti karena 1 bakteri membelah menjadi 10, maka bilangan pokoknya adalah 10. 10 dikali berapa? Nah, kalau pada hari pertama pembelahan hanya terjadi 1 kali, maka 10 dikali 1. 10 dikali 1 sama dengan 10 pangkat 1. Nah, pada hari kedua, nah 10 bakteri yang sudah ada di hari pertama masing-masing membelah menjadi 10. Maka menjadi 10 dikali 10 sama dengan 10 pangkat 2. Nah, ini 2 bisa juga ya, ini karena hari kedua ya, kita artikan seperti itu. Bisa. Nah, 10 adalah kemampuan bakteri ya, 1 bakteri membelah menjadi 10. Nah, hari ketiga 10 kali 10 bakteri yang ada pada hari kedua ini masing-masing membelah menjadi 10 lagi. Menjadi sama dengan 10 pangkat 3. Ya. Nah, ini 10 adalah kemampuan bakteri membelah menjadi 10. 3 ini adalah harinya. Jadi setelah 3 hari ini membelahnya menjadi 3 kali. Begitu kan ya. Nah, hari keempat maka 10 kali 10 kali 10 yang sudah ada bakterinya di hari ketiga itu masing-masing membelah menjadi 10. Berarti sama dengan 10 pangkat 4. Atau kita analogikan 10 adalah kemampuan pembelahan dirinya ya, yaitu menjadi 10. 4 adalah banyaknya hari. Karena setiap hari membelah menjadi 10 kali untuk setiap bakteri. Nah, kalau begitu selama 10 hari banyaknya bakteri adalah 10 dikali 10 dikali titik-titik dikali 10 sebanyak 10 sama dengan 10 pangkat 10 ya. 10 ini kemampuannya membelah menjadi 10 dan 10 ini adalah harinya. Nah, selamat ya bagi anak-anakku semua yang kemarin sudah memberikan jawaban yang betul ya. Banyak sekali yang sudah menjawab dengan tepat ya. Nah, bagi yang belum tepat ya silahkan kalian cek lagi, diperbaiki ya. Semoga ini bisa kalian ikuti dengan baik. Kemudian kita lanjut ke pertemuan kedua yang membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kemarin ini adalah masalah yang kelima ya, pangkat dari pembagian bilangan. Nah, ini bilangan
2/5 ya dipangkatkan 3. Nah, ini kalau kita gunakan konsep bilangan pangkat, ini bilangan pokoknya adalah 2/5. Berarti 2/5 kita kalikan sebanyak 3 kali. Sesuai dengan pangkatnya. Nah, jadi 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5. Sama dengan, nah ini kita buka pangkatnya menjadi 2 dikali 2 dikali 2 per 5 dikali 5 dikali 5. Ya. Sama dengan, ini karena 2 dikalikan sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, sekarang yang kedua, ini soalnya juga sama ya, tipenya. Nah, cuma kita ganti di sini menjadi 2/3 pangkat 2. Berarti sama dengan, ini bilangan pokoknya adalah 2/3, berarti 2/3 dikalikan sebanyak 2 kali. 2/3 dikali 2/3 sama dengan, nah ini 2 kali 2 per 3 kali 3. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Oke ya, bisa diikuti. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. A per B dalam kurung pangkat 4 sama dengan, ini sama juga ya, cuman kita gunakan simbol ya. Jadi A per B ini adalah sebagai bilangan pokok, berarti A per B ini kita kalikan sebanyak 4 kali. A per B dikali A per B dikali A per B dikali A per B sama dengan A kali A kali A kali A per B kali B kali B kali B sama dengan, ini A-nya sebanyak 4 kali, berarti A pangkat 4 per B pangkat 4. Nah, sekarang kesimpulannya, A per B dalam kurung pangkat 4 sama dengan A pangkat M dibagi atau per B pangkat N. Nah, jadi kalau kita buka kurungnya, berarti ini pembilangnya dipangkatkan, per penyebutnya juga dipangkatkan. Oke, kita lanjut ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk pangkat bulat negatif. Yang pertama, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan, kalau ini adalah berupa pembagian dan bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama 3, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, sekarang soal yang kedua ini sama ya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3. Tapi kita kerjakan dengan konsep bilangan berpangkat, yaitu kita nyatakan dengan perkalian berulang. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Bagi itu sama dengan per 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, sekarang kita bagi 3 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3, 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 1/3. Nah, kesimpulannya di sini soalnya sama ya, 1 dan 2. Hasilnya adalah yang pertama adalah 3 pangkat 1, pangkat negatif 1. Yang kedua 1/3. Jadi kesimpulannya 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/3. Ya, jadi kalau pangkat negatif itu sama dengan 1 per berapa? Nah, kita lihat bilangan pokoknya berapa. Kalau di sini bilangan pokoknya 3, berarti 1/3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini sama ya, seperti soal nomor 1 dan 2. Untuk memantapkan, ya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan, sama-sama bilangan pokoknya 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 5
sama dengan negatif 2. Jadi sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ini kalau kita menggunakan rumus. Nah, sekarang yang keempat ini soalnya sama ya. 2 pangkat 3 dibagi menjadi per, sama ya. 2 pangkat 5. Ini cara mengerjakannya dengan konsep bilangan berpangkat atau bilangan eksponensial, yaitu kita jadikan bilangan ini perkalian berulang. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 per 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kita sederhanakan. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Ini tadi 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini nomor 3 dan nomor 4 itu soalnya sama. Hasilnya adalah yang nomor 3 adalah 2 pangkat negatif 2. Ini ya. Yang nomor 4 hasilnya 1 per 2 pangkat 2. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, kalau pangkat negatif itu artinya 1 per. Kalau di sini pangkat negatif 2, berarti ini menjadi pangkat 2, tapi sebagai di sini, di penyebutnya. Nah, ini bilangan pokoknya adalah 2. Ya, jadi 1 per 2 pangkat 2. Ya, ulangi ya. Kalau di sini 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per ini 3 pangkat 1. Ya. 3 pangkat 1 kan sama dengan 3. Ya, jadi 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 3. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Ya. Nah, sekarang untuk memantapkan lagi, kita coba dengan soal nomor 5. 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan, kita pakai rumus yang pertama, berarti 2 pangkat 1 dikurangi 4 sama dengan, oh iya ini salah ya, kita perbaiki dulu. Ya, kita perbaiki tadi ya. 2 pangkat 1 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, sekarang kita pakai konsep bilangan berpangkat ya, soal nomor 6. Sama, yaitu 2 pangkat 1 dibagi itu sama dengan per kan ya. 2 pangkat 1 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 1 berarti 2 per 2 pangkat 4 berarti 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Ini 2 dibagi 2 menjadi 1 per, nah ini tadi udah tinggal 1 berarti 1 kali, nah 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3. Jadi nomor 5 dan 6 ini sama soalnya, hasilnya adalah 2 pangkat negatif 3 dan 1 per 2 pangkat 3. Jadi kesimpulannya 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi kita berikan sebuah kesimpulan ya. Jika A pangkat negatif M sama dengan 1 per A
pangkat M, di mana A nilainya tidak sama dengan 0. Demikian ya, bisa diikuti. Kita lanjut. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekarang kita bahas pangkat 0. Yang pertama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan, nah di sini bilangan pokoknya sama-sama 2, berarti pangkatnya kita kurangkan. 3 dikurangi 3 adalah 0. Jadi hasilnya 2 pangkat 0. Yang kedua, kita kerjakan dengan konsep bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan, berarti ini bilangan 2-nya dikalikan sebanyak dikali. 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya adalah sama dengan 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi, kesimpulannya 2 pangkat 0 nih ya, sama dengan 1 ya. Nomor 1 dan 2 kan soalnya sama. Hasilnya adalah 2 pangkat 0 sama dengan nilainya dengan 1. Jadi bisa kita simpulkan A pangkat 0 nilainya sama dengan A pangkat 0 nilainya adalah sama dengan 1. Oh, ini salah, maaf. Kita perbaiki dulu. Ya, sudah dibetulkan ya. A pangkat 0, jadi berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Di mana A nilainya tidak sama dengan 0. Jadi 10 pangkat 0 nilainya 1. 2 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. 3 pangkat 0 nilainya juga 1. Ya, oke, kita lanjut. Ini tugas yang ke-9 ya, masalah 8. Sifat-sifat bilangan berpangkat untuk pangkat pecahan. Yang pertama, A pangkat setengah dalam kurung pangkat 3 sama dengan, berarti penyelesaiannya adalah, ini bilangan pokoknya adalah A pangkat setengah. A pangkat setengah itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Menjadi A pangkat setengah dikali A pangkat setengah dikali A pangkat setengah. Sama dengan, nah di sini kalau perkalian bilangan pangkat di mana berupa pecahan dan di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama penyebutnya 2. Maka sesuai dengan rumus tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 3. Per penyebutnya adalah 2. Jadi yang ditambahkan cuma yang atas saja. Yang di bawah tidak dijumlah. Jadi sama dengan A pangkat 3 per 2. Yang kedua, A pangkat setengah dalam kurung dikali A pangkat 3 per 2 dalam kurung. Sama dengan, nah ini berbeda dengan soal yang pertama. Kalau yang pertama, ini bilangan penyebutnya sama. Yang kedua ini penyebutnya yang kedua, oh ya, yang kedua juga masih sama ya, penyebutnya 2. Berarti tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 3 adalah 4 per 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi A sama dengan A pangkat
4/2 sama dengan A pangkat 2. Nah, yang ketiga ini yang berbeda ya. Ini penyebutnya 3, yang kedua penyebutnya 4. Maka ini penyebutnya kita samakan dulu. Kita jadikan per 12. Ya. Nah, maka kalau 3 dikali 4 sama dengan 12, maka 2 dikali 4 menjadi 8. Ya, kalau bawah dikali 4, atasnya juga dikali 4. Nah, sekarang 5/4 kita jadikan per 12, KPK-nya ya. Berarti 4 itu dikali 3, maka yang atas 5 juga dikali 3. 5 kali 3 adalah 15, per 4 kali 3, 12. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya bisa dijumlah. 8 ditambah 15 sama dengan 23/12. Jadi A pangkat 23/12. Kesimpulannya yang pertama, jika A pangkat 1 per N dalam kurung dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M per N. Nah, seperti di sini, A pangkat 1/2 dipangkatkan 3. Berarti 1 dikali 3 ya adalah 3 per 2 ya. Jadi A pangkat 3/2. Nah, nomor 2, A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan, nah ini seperti contoh nomor 2 ya. Jadi jika di sini penyebutnya sama-sama per N dan per N, maka tinggal kita jumlah M ditambah P. Nah, seperti ini ya, contoh nomor 2. 1 ditambah 3. Per N-nya adalah 2. Nah, ini kesimpulan ketiga sama seperti contoh nomor 3. A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q. Nah, di sini penyebutnya adalah N dan Q. Maka kita kalikan N dikali Q sebagai penyebut. Ini N dikali Q sebagai penyebut. Nah, pembilangnya, kalau bawahnya dikali Q, berarti atasnya juga dikali Q. M dikali Q per N dikali Q. Ditambah, nih yang kedua, kalau yang bawahnya dikali N, atasnya juga dikali N. Jadi, N dikali P per N dikali Q. Nah, sampailah kita di akhir pertemuan. Untuk tugas pertemuan ketiga ini, kalian tulis jawaban yang betul di buku tulis dan kirimkan fotonya ke WA 0823 180 36 103. Bagi yang sudah betul, kalian tidak perlu menulis jawabannya lagi, tinggal kirim ulang fotonya ke nomor WA tersebut. Ibu tunggu ya. Paling lambat hari Ahad minggu depan, karena hari Senin nanti kita akan masuk ke materi bentuk akar ya. Agar mudah masuk ke materi bentuk akar, maka bentuk pangkat ini harus dipahami terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya anak-anakku yang hebat. Ibu doakan kalian bisa memahami dengan baik ya. Tetap semangat, tetap belajar. Kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.